Ada yang disebut karunia masing-masing. Masalah dipuji atau tidak nggak jadi masalah. Di gereja Katolik sebenarnya ditekankan ini, siapapun itu. Semakin tinggi kedudukan status sosial di tempat itu, entah itu juga disebut juga dengan pimpinan, semakin jadi pelayan. Karena ini suatu kekuatan besar gereja Katolik itu menjadi servus servorum Dei, menjadi pelayan dari pelayan Allah. Jadi semakin tinggi status kedudukannya bukan untuk dipuji, bukan untuk dimuliakan, bukan untuk ditinggi-tinggikan, untuk dihebat-hebatkan. Di gereja Katolik semakin tinggi semakin jadi pelayan. Semakin tinggi semakin menjadi sesuatu contoh, teladan. Dan mengenai kebaikan, bukan mengenai kepinteran, bukan mengenai soal apa dan sebagainya, kekayaan ataupun juga yang penampilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Para pastor, suster, bruder, frater, Bapak dan Ibu semua yang ada di tempat tinggal masing-masing. Hari ini kita akan misa online. Kawan sepermainan sekampung, sebaya, bila tiba-tiba tampil sebagai pembawa ajaran baru atau propagandis suatu gerakan, umat sukar untuk menerimanya. Ia kan sama dengan kita, kan kita kenal asal-usulnya, lalu sudah menilai latar belakang, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengikutinya dan juga kecewa. Marilah saudara-saudara terkasih, kita pun selalu berkembang dan dinamis untuk menilai banyak orang, sehingga orang pun bisa baik dan berkembang dan menjadi sesuatu yang diutamakan. Kita hening sejenak untuk Ekaristi pada petang hari ini. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang tentunya ada di tempat tinggal masing-masing. Ada pepatah yang disampaikan dan sering disampaikan sebenarnya entah itu oleh sahabatnya ataupun juga oleh musuh lawan politiknya ataupun juga oleh siapapun juga. Pujianmu menina bobokkan semangatku dan menghancurkan hidupku. Biasanya pujian yang diungkapkan itu orang yang dirasa lebih. Tapi kalau tidak dirasa lebih, maka tidak pernah ada pujian. Dan biasanya pujian juga disampaikan hanya hal-hal yang di luar, yang kelihatan, yang tampak. Dan selalu pujian-pujian itu adalah soal kecerdasan, soal ketangkasan, soal kekayaan, soal status, dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada pujian baik, suci, dan betul-betul rendah hati dan sebagainya. Jarang sekali. Maka ini sebetulnya menakutkan sekali, betul pepatah tadi. Ini berbahaya bagi orang-orang yang gila pujian, gila hormat, gila kedudukan, gila pangkat, gila harta. Nanti akhirnya menina bobokan dan masuk penjara. Soalnya cari terus supaya pujian semakin besar dan dia semakin ditinggikan dan seterusnya. Dan akhirnya benar-benar terjerat oleh pujian itu sendiri dan menghancurkannya. Kalau tadi di bacaan kedua dituliskan dengan tegas, menjadi jangan meninggikan diri. Semua itu sebenarnya sudah ada tempatnya masing-masing. Atau juga yang dikatakan ada yang disebut karunia masing-masing. Masalah dipuji atau tidak nggak jadi masalah. Di gereja Katolik sebenarnya ditekankan ini, siapapun itu. Semakin
tinggi kedudukan status sosial di tempat itu, entah itu juga disebut juga dengan pimpinan, semakin jadi pelayan. Karena ini suatu kekuatan besar gereja Katolik itu menjadi servus servorum Dei, menjadi pelayan dari pelayan Allah. Jadi semakin tinggi status kedudukannya bukan untuk dipuji, bukan untuk dimuliakan, bukan untuk ditinggi-tinggikan, untuk dihebat-hebatkan. Di gereja Katolik semakin tinggi semakin jadi pelayan. Semakin tinggi semakin menjadi sesuatu contoh, teladan. Dan mengenai kebaikan, bukan mengenai kepinteran, bukan mengenai soal apa dan sebagainya, kekayaan ataupun juga yang penampilan. Nah, ini berbahaya sekali dengan orang-orang yang gila hormat, gila pujian, gila kedudukan, pangkat harta, ikan jatuh sendiri dan juga akan memojokkan kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Kristus, Tuhan tuh tidak kecewa, Tuhan tidak marah, dan Tuhan sebenarnya tidak cari hormat, tapi menyayangkan. Rugi kamu tidak bisa menangkap sesuatu yang baik di depan orang lain, tidak bisa menangkap sesuatu hal yang positif yang dulunya dianggap rendah. Rugi. Ini orang-orang buta ini orang-orang tuli, ini orang-orang bodoh dan akhirnya jahat. Dia tidak buat apa-apa, mukjizat macam-macam kecuali membutuhkan orang yang butuh bantuan, yaitu menyembuhkan orang sakit saja. Padahal luar biasa sabdanya, teladannya, padahal luar biasa sebenarnya yang harus dicontoh, tapi nggak mau lihat. Dia di bawah kita, dia derajatnya di bawah kita, tukang kayu. Lalu menghina bukan hanya satu, semuanya. Tukang kayu lah, Maria itu siapa dan sebagainya. Dulu kan dia juga sama-sama kita, dulu kan dia juga orang biasa dan seterusnya. Maka orang yang kecewa itu orang-orang di situ menolak dan kecewa, tidak bisa menangkap kebaikan-kebaikan sehingga tertutuplah yang disebut dengan mukjizat, tertutuplah dengan sesuatu hal yang baik yang berkembang dan selanjutnya. Coba kita juga sama pikirkan, kalau kita menolak sesuatu yang menganggap kita tuh lebih suci, kita lebih baik, kita lebih hebat, kita lebih pintar, kita lebih nanti kita nggak akan dapat apa-apa. Termasuk juga kalau saya sampaikan rugi. Kalau kita sampai juga memusuhi seorang pimpinan gereja, kita nggak mau ke gereja. Kalau yang mimpin dia dan sebagainya nganggap kita ini lebih. Nanti rugi, tidak dapat apa-apa dan bahkan juga tidak dapat hosti, tidak dapat juga mungkin ikut perayaan dan seterusnya. Maka kita tidak boleh sebenarnya. Melihatlah sesuatu yang positif dan baik yang ada padanya. Dan saudara-saudara yang terkasih, siapapun orang yang kita temui itu sebenarnya berpengaruh sekali bagi kehidupan kita. Jadi jangan tolak. Siapapun yang ketemu, mau itu nyusahin kek, mau itu yang disebut juga dengan mungkin selalu merepotkan, mungkin selalu, itu justru keadaan kita untuk bisa melayani. Jadi tidak hanya pengen kita bertemu hanya orang-orang yang hebat, ketemu orang-orang yang kita kagumi, ketemu hanya orang-orang yang memberi dan seterusnya, tetapi siapapun yang ditemui atau sudah dilakukan sebenarnya oleh Tuhan, ini berpengaruh dengan kehidupan kita, melatih kita. Jadi ketemu dengan siapapun berpengaruh dalam kehidupan kita. Ini sampai ada orang yang sebenarnya juga sama, maaf kami dulu selalu sering dengan sudah sekian lama 18 tahun rektor seminari tinggi. Nilai anak itu, maaf nilai calon-calon imam itu bukan dari pandai saja. Kalau sudah dari pandai saja, ini nabrak semuanya ini. Lihat lu IPK-nya. Apalagi sampai sekarang juga kita saya ngelihat jijik sekali. Dengan kayaknya masih muda, IPK-nya tinggi loh 3,5 dan sebagainya. Tapi bisa meremehkan dan seterusnya. Dan tidak melihat sesuatu kebaikan di tempat. Jijik sekali kalau lihat seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya?
hanya ngelihat titelnya, hanya ngelihat yang disebut dengan IPK, kedudukan, pangkat, kaya, status sosial. Maaf, ini bodoh, nggak bisa menangkap sesuatu positif dari orang lain. Jadi kalau sudah bisa membuka mata kita, kita nggak buta. Banyak orang baik, banyak orang yang juga melakukan dan seterusnya, dan kita nggak keliru gitu loh. Dan bahayanya sekali merendahkan satu akan merendahkan semuanya, kelompoknya merendahkan, yang nanti dengan termasuk juga keluarganya. Ini juga kelihatan. Satu saja anak tukang kayu semuanya direndahkan. Maria, Yosef nggak bisa ditangkap sama sekali, keluarganya, bahkan pekerjaannya, bahkan kelompoknya, bahkan bangsanya, sukunya dan seterusnya. Maka sangat bodoh orang hanya melihat, sekali lagi, kalau sampai juga ada ini, hanya satu hal, pinter, hati-hati. Ini kita sudah dapat ya di mana-mana. Oh dia IPK-nya tinggi loh. Oh apa maksudnya? Saya juga ngerasa luar biasa. Ini orang-orang bodoh, orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli dan sebagainya. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bisa jadi kalau Kristus hidup dalam atau dalam keadaan saat ini kita temui, kalau kita ngerasa lebih tinggi, lebih sok pinter, lebih sok hebat, lebih sok kaya, lebih sok suci, kita akan merendahkan dan tidak akan menerima. Kita lakukan saja bukan pada Kristus sekarang, pada orang-orang di sekitar kita. Perlakuan kita seperti apa kalau di bawah kita? Justru disinilah kita diajarkan sungguh oleh Kristus. Dia tidak kecewa, dia tidak cari pujian, tapi kecewa sekali kok nggak bisa melihat sesuatu yang positif, sehingga tidak ada mukjizat, tidak ada pengharapan, tidak ada juga kebaikan yang muncul di situ. Jadi sebetulnya lebih baik Allah yang menilai kita, bukan kita sebaliknya menilai Allah. Apalagi segala apa yang sesuai dengan harapan kita. Apalagi juga disebut dengan, kembali lagi, kemarin baru selesai dengan luar biasa, itu Kristiani sekali. Sinode dengan cara apresiatif inquiry. Kalau nggak pakai cara ini, nggak pakai sistem ini, kita nemuin keuskupan ini ngeri. Tapi ternyata juga kalau mau melihat yang positifnya baik dan bisa dikembangkan dan akan menjadi baik terus. Dan kedepannya akan berkembang dan maju. Kenapa? Ada baiknya kok, banyak kok. Jadi kalau kita berhenti sekali lagi menghakimi satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain, berhenti di situ dan hancur. Nanti terkelompok-kelompok dan seterusnya. Maka sudah mulai dengan sesuatu cara yang baik dan cerdas, apresiatif inquiry. Sesuatu yang positif, yang baik, ada yang di luar, ada yang di teman kita, sahabat kita, gereja kita, kelompok kita. Ini suatu hidup beriman yang baik. Ini sesuatu yang betul-betul bergaul dan bernilai, dan juga benar-benar maju dan berkembang, tidak statis. Dan orang lain pun juga berkembang dan dinamis. Yang dulunya kayak apapun, saya yakin akan menuju kepada yang baik. Jangan hanya mikir diri kita. Seandainya dulu pun, umpamanya ada pastor, saya juga sama. Dulu pastor sering berantem, masih kecilnya, anak tentara, kadang-kadang juga suka gini dan gitu, dan seterusnya, pasti nggak baik. Jadi saya pulang, mereka akan kecewa. Nggak ada masalah. Tapi orang kok nggak bisa dinamis dan berkembang, orang kok nggak bisa menjadi baik, orang kok nggak bisa bertobat, selalu nilai orang lain kayak gitu. Padahal diri kita kadang-kadang yang tidak dinamis, tidak berkembang, tidak juga sekali lagi bertobat. Marilah saudara-saudara terkasih, ini untuk mengingatkan kita sesuatu kemajuan besar sekali kalau kita menilai banyak orang itu adalah baik, suci, dan betul-betul berguna bagi yang lain. Inilah yang akan mengeratkan atau bahkan menghasilkan sesuatu yang baik dan cerdas di kehidupan ke depan, apalagi dalam kelompok-kelompok kita.
Kita nggak usah ngelihat lagi adalah hal-hal yang buruk, apalagi yang sudah lama, apalagi yang sebenarnya sudah ada dinamis dan perkembangan itu dengan baik. Kita bersama-sama sungguh-sungguh selalu menilai, ini orang-orang cerdas yang bisa menangkap di tempat lain itu baik, suci, pinter, cerdas, hebat. Jadi nggak hanya ngelihat dirinya, kelompoknya. Di tempat lain sudah ada, itu orang-orang cerdas. Jadi kalau hanya melihat sekali lagi dinilai dari kecerdasan kelompoknya dan dirinya, atau juga membanggakan, di bacaan kedua ditulis dengan jelas, semuanya udah ada karunianya masing-masing. Semuanya itu sebetulnya jangan meninggikan dirinya, semuanya akan juga ditinggikan satu dengan yang lain. Lebih bagus kita dipuji dengan orang lain karena kebaikan, bukan karena apa yang dari Allah, tapi karena kita juga berusaha untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.